Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi MA, membahas kitab Syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini akan mengangkat tema cara Nabi menyisir rambutnya. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di masa-masa yang penuh kekhawatiran ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghidhaun, gizi, ya, untuk ruh. Sebagaimana jasad kita membutuhkan gizi atau makanan agar dia memiliki kekuatan, agar dia memiliki kesehatan, segar, terjaga, demikian juga ruh. Ya. Ruh juga hendaknya mendapatkan asupan, yaitu berupa wahyu. Oleh karena itu malaikat Jibril itu disebut ruh. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena malaikat Jibril membawa wahyu yang merupakan gizi untuk ruh. Ya. Seseorang yang tidak makan makanan fisik, maka tubuhnya akan lemah. Seseorang yang tidak makan makanan yang fisik, dia bisa jatuh sakit. Ya, demikian juga ruh. Ketika ruh tidak memiliki asupan, ruh akan menjadi lemah. Ruh akan jatuh sakit. Ya. Oleh karena itu, di tengah masa pandemik ini, yang kita sudah cukup jauh, ya, dari hal-hal yang sifatnya rohani, kita ke masjid terbatas, pengajian terbatas. Nah, ketika ada peluang untuk menggapai hal tersebut, ya, kita manfaatkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang karakteristik fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang profil lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di bab keempat yang membahas babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersisir. Bab pertama kita sudah membahas tentang bentuk badan. Bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bangunan fisiknya seperti apa?
kepalanya, tangannya, kakinya, perutnya, dadanya, lehernya, telapak kakinya, ruas-ruas jarinya, telinganya, dan seterusnya. Ya. Kemudian bab kedua kita membahas tentang apa? Khatamun nabiyyin, khatamun nabi. Ya, tentang stempel kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu punya tanda kenabian di punggungnya. Kemudian bab ketiga kemarin kita bahas tentang rambut, bagaimana bentuk rambut beliau. Dan bab keempat ini kita membahas tentang kebiasaan beliau bersisir. Nah, Nabi SAW ini pertengahan dalam hal bersisir. Ya, beliau tidak terus-menerus sisiran. Juga beliau bukan seorang yang meninggalkan sisiran sehingga menjadi kusut. Ya. Hadis yang pertama pada bab ini atau hadis yang ke-32 di buku kita ini diceritakan, haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an ibnu Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku menyisiri rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu aku sedang haid. Nah, ada beberapa rawi yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Di antaranya yang perlu kita jelaskan di sini adalah tentang Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas, kan di sini haddatsana Malik bin Anas, ya. Nah, Malik bin Anas ini seorang ulama besar kota Madinah yang beliau lahir itu setelah 97 tahun Nabi wafat. Nabi wafat tahun 11. Ya, tambah DW ya. Tambah 97. 97 tahun setelah Nabi SAW wafat, Imam Malik lahir. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini seorang imam di antara para ulama yang tidak merantau dalam belajar. Biasanya kita ketahui para ulama itu merantau belajar. Nah, Imam Malik itu tidak pernah merantau. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk haji dan umroh. Ya. Dan beliau belajar dengan pembesar-pembesar ulama di kota Madinah. Nah, Imam Malik bin Anas ini secara fisik beliau itu seorang yang rupawan. Beliau seorang tinggi, besar. Ya, kulitnya putih. Kata Abu Asim, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ahli hadis setampan Imam Malik. Ya, bahkan salah seorang muridnya mengatakan bahwa antaranya Mus'ab bin Zubair mengatakan Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan, matanya bagus. Ada yang mengatakan bola matanya itu biru, kulitnya putih dan badannya tinggi. Dan Imam Malik ini juga seorang yang berwibawa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika melihat Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih berwibawa dibanding dirinya. Ya. Bahkan Sa'ad bin Abi Maryam mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang begitu berwibawa melebihi Malik bin Anas. Bahkan kewibawaannya melebihi para penguasa. Ya, para raja itu kalah wibawanya dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik sedang bermajelis, ada orang datang, Assalamualaikum. Itu murid-muridnya segan. Jawabnya lirih. Waalaikumsalam. Tidak berani angkat suara. Karena wibawanya Imam Malik. Dan Imam Malik di antara keberkahan ilmu beliau, di antara sebab yang membuat ilmu beliau berkah itu, beliau beradab ketika membacakan hadis-hadis
Nabi SAW saat belajar dan mengajar. Diajarkan ibunya sejak kecil. Ibunya mengajarkan beliau saat belajar berpenampilan rapi. Sejak kecil dididik oleh ibunya berpenampilan rapi, wangi. Ya. Ketika sudah rapi, kata ibunya, nah, sekarang berangkat untuk belajar kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi, salah seorang guru Imam Malik. Belajarlah adab dengan Imam Malik. Perhatikan adab-adabnya, perhatikan akhlaknya. Ya. Sehingga ketika beliau besar, beliau membaca hadis itu selalu mandi dulu. Ada yang belum mandi di sini? Ya. Jadi beliau ketika membaca hadis mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, baru menghadiri majelis. Beliau tidak pernah ceramah beliau ceramahnya di majelis saja. Tidak pernah misalnya di satu jalan kemudian membacakan hadis, bertemu orang bacakan, tidak pernah. Karena beliau ingin, kata beliau, alasan di antara alasannya, saya ingin memahamkan seseorang, bukan hanya cuma sekali lewat. Ya. Dan kata Imam Syafi'i, laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, ilmu di Hijaz itu hilang. Itu menunjukkan betapa berilmunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga termasuk salah seorang yang tajam firasatnya. Ketika pertama kali bertemu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Dilihat oleh Imam Malik, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat. Sesungguhnya aku melihat ada sesuatu pada dirimu. Engkau akan menjadi seseorang. Itu pesan Imam Malik pertama kali ketemu Imam Syafi'i. Tajam firasatnya. Ya. Dan beliau juga selain itu seorang yang walaupun berwibawa sebenarnya seorang yang tawadu, seorang yang rendah hati, seorang yang tidak mudah berfatwa. Ada orang-orang dari Asia Selatan, daerah Asia Selatan, datang ke kota Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik. Orang ini bawa pertanyaan penduduk kampungnya. Siapa mau nanya, saya mau berangkat ke kota Madinah. Siapa ada pertanyaan, nanti saya ajukan kepada Imam Malik. Sudah dikumpulkan pertanyaan 40, ketemu Imam Malik, dijawab 5 cuman oleh Imam Malik. Wah, Imam Malik, saya jauh, datang dari jauh. Apa yang nanti akan saya katakan kepada penduduk di kampungku? Katakan kepada mereka, Malikun la yuhsinu bisu'al. Malik tidak bisa jawab. Ya, sampaikan itu saja, kata Imam Malik. Padahal itu ditanya di majelis beliau, di hadapan orang banyak. Nah, ini imam sekelas Imam Malik, yang kata Imam Syafi'i, kalau disebut tentang hadis, maka Imam Malik itu bintangnya. Ya. Ditanya di hadapan orang banyak, jawab tidak tahu. Oleh karena itu, kita jangan malu-malu untuk jawab tidak tahu. Walaupun di hadapan orang banyak. Apalagi kita juga bukan seorang ulama besar. Ya, tidak perlu kita malu. Kalau kita mungkin dipandang orang sebagai orang yang alim, mungkinlah kita malu. Walaupun itu semestinya tidak dilakukan oleh seseorang. Tapi kita bukan siapa-siapa. Ditanya orang, tidak tahu, selesai. Jangan gengsi kita untuk mengatakan tidak tahu. Nah, Imam Malik ini belajar di antara guru beliau, Hisham bin Urwah. Urwah di sini siapa? Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, salah seorang al-mubashiruna bil jannah. Ini anaknya. Anaknya Urwah. Kakak Urwah ini namanya Abdullah bin Zubair. Kakaknya sahabat. Adiknya Urwah ini tabi'in. Ya. Cuman bibinya Aisyah. Ya.
Karena ibunya Asma. Asma itu saudara perempuan Aisyah. Aisyah itu kan dikuniahi Ummu Abdullah. Kenapa dikatakan Ummu Abdullah padahal dia tidak punya anak? Karena di antara keponakan yang paling disayangi oleh Aisyah namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair. Nah, ini adiknya Urwah. Urwah bin Zubair, tabi'in. Karena ini bibinya, dia bebas masuk rumah Aisyah. Mahram. Ya. Bebas dia masuk rumah Aisyah, nanya ke rumah Aisyah, datang main ke sana. Oleh karena itu di antara tabi'in yang banyak mewarisi ilmu Aisyah, Urwah bin Zubair. Nah, kata Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Ya. Aku menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal saat itu aku sedang haid. Nah, ini Urwah kan bibinya bercerita tentang rumah tangga. Aisyah ceritakan tentang rumah tangganya dengan Rasulullah. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, Aisyah bercerita tentang romantisme beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena mengandung pelajaran. Ya. Kalau tidak ada pelajaran, tidak perlu kita cerita tentang rumah tangga. Seperti rumah tangga kita. Rumah tangga kita ceritakan ke orang lain, diupdate di Facebook, di IG, foto, ya. Kalau foto mungkin untuk kenangan. Kalau cerita, demikian suami saya seperti ini, itu tidak ada ilmu di situ. Ya, malah khawatir kita nanti orang hasad. Tapi Aisyah bercerita romantisme dia dengan Rasulullah karena ada ilmu. Di antara faidah dari hadis ini yang bisa kita ambil, bolehnya wanita haid berdekatan dengan suami, menyisiri suaminya. Wanita haid itu tidak najis, tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah, ketika Aisyah haid, Rasulullah pernah tidur di atas paha Aisyah. Cerita lagi Aisyah tentang romantisme dia. Aku sedang haid, Rasulullah tidur di pahaku. Diambil faidah dari situ berarti Rasulullah sedang baca Quran. Diambil faidah dari situ, ketika kita membaca Al-Quran di tempat yang berdekatan dengan sesuatu yang najis, boleh. Seperti antum misalnya, tidak ada ke tempatnya lain misalnya, kecuali baca Quran di pucuk septic tank. Misalnya, ini penuh galau di sana sini. Septic tank ini najis dah, baca di sini boleh. Dalilnya ini. Rasulullah SAW baca Quran di dekat paha Aisyah. Ya, karena banyak pelajaran cerita ini. Ya, boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sedang haid. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-33. Haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i melihat betis perempuan di satu gang pas seperti ini, ada gang. Kemudian saat itu betis perempuan ini tersingkap. Betis perempuan yang tersingkap, Imam Syafi'i lihat 60 ayat hilang hafalannya. Ya, ini menunjukkan beliau sensitif terhadap dosa. Sama seperti kita, kalau kita pertama dengar maksiat, ya kita misal dekat orang ada teman saya cerita, atasan saya itu suka narkoba, Ustadz, dia ngomong. Di kantor atasan saya itu suka narkoba. Pertama kali deketan sama dia saya ketakutan. Kalau kena gerbek ini bisa-bisa kena tangkap juga. Minimal ditanyoi. Lama bergaul dengan dia, biasa baik. Ya, biasa, aku tidak takut lagi.
Itu karena sudah hilang sensitif. Ya. Nah demikian juga Imam Syafi'i. Karena tidak terbiasa maksiat. Sekali maksiat datang, ada rasanya. Berbeda dengan kita. Ya. Karena sudah tidak sensitif, maksiat datang, tidak ada rasanya. Ya. Hafalan itu lemah, hafalan itu kuat, sudah tidak ada beda lagi. Tidak tahu. Kemarin lebih kuat dari sekarang, tidak tahu. Pokoknya cak inilah hafalan aku sudah. Ya, karena sudah biasa. Terbiasa dengan kemaksiatan. Memang kemaksiatan seperti ini tidak bisa kita hindari di zaman sekarang. Sulit sekali kita hindari zaman sekarang. Kalau dulu di antara tips supaya tidak bermaksiat, menjaga pandangan, kata Nabi SAW, tilzam baitak. Banyak-banyak diam di rumah. Di zaman fitnah, kata Nabi, banyak-banyak diam di rumah. Zaman sekarang, diam di rumah. Kalau lebih parah. Ya. Bosan, tidak bisa ngomong, buka internet kemana-mana. Ya, sulit kita hindari. Kita lihat di jalan-jalan, ada billboard, segala macam. Ya. Iklan apa ini? Pokoknya gambar ceweknya besar. Tidak bisa kita hindari. Walaupun demikian tidak bisa kita hindari, tetap istighfar. Ya, tetap istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita beralasan ya Allah tidak bisa lagi dihindari. Ya, tetap kita istighfar. Dan istighfar itu ya tentu keutamaan. Tentu ini mungkin di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat derajat kita. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiron. Beruntung sekali seseorang yang nanti di hari kiamat dia jumpai buku catatan amalnya banyak catatan istighfar. Ya. Nah, Waki ini ketika lihat betis itu ngadu Imam Syafi'i kepada Waki, buat syair Imam Syafi'i, syakautu Waki su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Waki tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila antarkil ma'asi. Kemudian dia menasihatiku supaya menjauhi, meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilman nurun wa nurallahi la yu'ta lil 'asi. Karena ilmu agama ini adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan dia berikan kepada seorang yang rajin bermaksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah ajari kalian ilmu. Nah ini Waki'. Kata Waki', qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid bin Aban huwa al-Raqashi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang mulia ya, sering kita baca biografi beliau. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ceritakan tentang keutamaan Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa meminyaki rambutnya, banyak meminyaki kepalanya. Wa tasriha lihyatihi, menyisiri janggutnya. Wa yukthirul kina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Dan beliau banyak sekali menutup kepalanya agar minyak di rambut tadi tidak terkena baju. Ya. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Tapi tetap saja minyaknya ini ngalir. Seolah-olah beliau itu seorang pedagang minyak zaitun. Karena banyak minyak. Yang nyenggol minyak terus ya, ini pedagang minyak zaitun kena minyak. Nah di hadis ini disebutkan kana Rasulullah yukthiru dahna ra'sihi. Kana di sini maksud menunjukkan kebiasaan. Ya, Rasulullah itu seringkali meminyaki kepalanya. Ini di antara kebiasaan Rasulullah. Beliau pakai minyak rambut. Ini bukan minyak rambut, minyak nianan untuk rambut, minyak zaitun. Zaman sekarang tidak musim lagi. Musimnya pomade. Ya, tidak musim lagi orang pakai minyak zaitun. Kalau pakai minyak zaitun, lengket rambutnya super minyak ini. Ya.
Walaupun minyak zaitun itu tidak bau. Zaman dulu malah orang pakai minyak jelantah. Bau itu. Ya. Jadi kita boleh meminyaki rambut kita dengan niat meniru Rasulullah SAW. Beliau meminyaki rambut. Wa tasriha lihyatihi, beliau juga menyisiri janggutnya. Ini menunjukkan janggut Nabi itu lebat. Ya, sampai bisa disisiri. Kalau janggut kita sudah dipegang cukup. Rapi lah itu dia. Wa yukthirul kina. Ya, dan beliau pakai al-kina khirqatun tud'u ala ra'si. Potongan kain yang diletakkan di kepala, indama yudhanu asy'aru bizaiti lituhma thiyabu minaz zait, ya. Jadi potongan kain yang diletakkan di kepala untuk menjaga agar minyak tadi tidak netes ke baju. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthirul kina. Dan Nabi sering melakukan seperti ini. Artinya Nabi itu rapi, ya. Perhatian, ini dibersihkan. Kalau orang kita pakai sapu tangan sekarang, ya. Nabi itu sampai punya handuk khusus untuk ngelap bekas wudu. Rapi tunjuk. Nabi tidak mau habis wudu cak kuyup baju. Dari mana kau? Hujanan apa? Tidak. Dari wudu. Temennya jung. Ya. Ada sebagian orang tidak ngerti, awal-awal mungkin ngaji, kalau wudu dia tidak bisa membedakan mana ghusl, mana masah. Ya. Ya, kan di ayat tuh faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Pas kepala famsahu, usap kepala kalian. Ini dicuci kalau. Ya. Sampai rambut dicuci, banyu ditada aja ini, kepala sini. Habis-habis keluar dari wudu, cak wong terjebur. Ya. Ini tuh jebur apa di wudu, apa tuh jebur cimong. Karena tidak paham tentang mana masah, mana ghusl. Ya, digusel kalau, dicuci kalau. Padahal cuman masah. Nah, Nabi dilap, walaupun ini dilap oleh Nabi supaya tidak basah bajunya. Demikian juga apalagi minyak, Nabi jaga. Ya, supaya tidak terkena minyak bajunya, walaupun masih terkena minyak. Sampai-sampai di sini sebutkan seolah-olah beliau itu bajunya baju orang yang tukang minyak zaitun. Walaupun ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ini diingkari oleh sebagian rawi, ya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu bajunya minyakan, padahal Nabi itu sangat perhatian dengan penampilan. Nabi itu kalau mau ketemu istrinya minyak wangian, mau ketemu istrinya sikat gigi dulu. Itu kan habis makan sikat gigi, kalu juga. Ya. Nabi itu kalau ketemu istrinya siwakan dulu. Perhatian Nabi. Ya, dengan hal-hal seperti itu perhatian. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Hannad bin Sari. Qala haddatsana Abu Ahwas an Ash'ath bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq, ya, an Aisyah. Masruq di sini Masruq bin Ajda. Namanya Masruq. Masruq itu dari kata saroko. Saroko itu artinya mencuri. Kalau masruq artinya dicuri. Namanya masruq karena dia dulu sempat diculik wong. Ya, masruq ini sempat diculik orang. Sehingga namanya masruq. Kemudian ketemu. Gurunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara
Nabi SAW itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan saat beliau bersuci. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, demikian juga saat bersisir. Wa fittina'ilihi idzan ta'ala, demikian juga saat beliau mengenakan sendal. Nah, hadis ini menceritakan kebiasaan Nabi yang lain dalam bersisir. Ya, kadang Nabi disisir itu disisiri istrinya, kadang Nabi itu meminyaki rambutnya modelnya. Kadang Nabi SAW itu nyisir sendiri. Nah, model sisir Nabi kalau nyisir sendiri, Nabi mendahulukan yang kanan. Kita bahas dulu, Nabi SAW itu menyukai yang kanan dalam bersucinya. Dalam hal-hal bersuci, membersihkan, dalam hal-hal kebaikan, Nabi mendahulukan yang kanan. Ya. Seperti kalau kita awal-awal wudu misalnya. Awal-awal wudu kan sebelum kumur kita cuci tangan dulu. Itu cuci tangannya yang kanan apa yang kiri dulu? Yang mana? Antum biasanya tangan kanan, tangan kiri dulu kalau wudu, awal wudu. Kanan. Cak mana cak ini? Ya. Cuci tangan di sini kalau awal wudu itu dua-duanya. Tidak bisa kita bukan cak ini baru cak ini. Tidak, langsung cak ini. Ini permulaan wudu. Nah, berikutnya baru Nabi mendahulukan yang kanan. Tapi dalam hal-hal membersihkan sesuatu yang najis, Nabi atau membersihkan sesuatu yang kotor, Nabi mendahulukan yang kiri. Seperti maaf misalnya kita cebok, kita masuk ke WC. Ya. Nah, kalau gunting kuku misalnya, ini dibahas oleh para ulama. Detil ulama kita tuh, Masya Allah. Gunting kuku dibahas oleh para ulama. Kanan dulu, kiri dulu nih. Kalau kanan, cak mana mulainya? Dari sini? Dari sini? Ya. Kaidahnya seperti ini yang jelas. Kaidahnya adalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau dalam hal kebaikan didahulukan yang kanan. Kalau dalam hal membersihkan sesuatu yang kotor, itu kiri duluan. Jadi kalau kiri dari sini, kalau gunting kuku. Tapi kalau niat kita menggunting kuku itu adalah bersih-bersih atau kita niatkan ini adalah bentuk bersuci, bukan membersihkan kotoran, kita boleh kanan dulu, dari kanan. Nah, kadang-kadang kita tuh kan sesuatu yang kecil itu tidak kita perhatikan. Tapi sesuatu yang besar malas kita lakukan. Ya. Pakai sisiran kanan dulu, ribet nih sisiran nak kanan dulu. Tidak kita gawe ke. Kalau tahajud, lesu. Sesuatu yang besar, lesu. Ya. Disuruh misalnya makan pakai tangan kanan. Wah, ini dibahas. Ya. Tapi giliran disuruh sedekah, disuruh puasa, ngomong tidak mampu. Jadi yang kecil kita remehkan, yang besar kita lewatkan. Habis. Nah, para ulama bahas sampai. Kalau kaidahnya ya, sikat gigi misalnya, kalau antum menganggap sikat gigi itu bersih-bersih, kanan dulu. Tapi kalau bersuci antum anggap kanan dulu. Tapi kalau antum ini membersihkan sesuatu, membuang kotoran, boleh kiri dulu. Diniatkan seperti itu. Itu berpahala. Padahal sederhana ya, cuman ya. Seperti itu saja. Kemudian Nabi bersisir yang kanan dulu. Artinya beliau sisir dari kanan sini ke tengah, baru ke kiri, baru belakang. Itu sisiran Nabi. Jadi sempat kita duduk diam dulu, menghadirkan niat sisiran. Kan sebentar itu ya. Berpahala. Ya. Jadi kata para ulama ahlul ibadah, seorang yang senantiasa mengingat Allah, ja'ala adatan ibadatan.
dia menjadikan suatu kebiasaan bernilai ibadah. Wa ahlul ghaflah ja'ala ibadatan adatan. Sementara orang-orang yang lalai itu menjadikan sesuatu yang mestinya ibadah tapi jadi rutinitas baik. Kemudian wafin ti'alihi idzan ta'ala, dan beliau itu pakai sendal yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, kalau nak keluar masjid ada teknik sedikit memang. Kita keluar masjid dianjurkan kiri dulu, pakai sendal kanan dulu. Nah, ya mana cocokannya? Sendal sudah pasang, ini kiri dulu. Ya boleh, misalnya antum keluar dulu kaki kiri dulu tanpa nginjak sendal misalnya. Baru pakai kanan. Kalau takut kotor, nitip dulu di sendal orang. Ya kan biasa orang marah tuh kan karena misalnya kita pakai sendal, dipijaknya sendal kita, baru marah orang. Tapi kan kita tak pakai sendal. Numpang dulu di bagian yang bisa dipijaknya, jangan yang bagusnya pijaknya, sini numpang. Ya. Enggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau antum pakai sendal, nijak sendal orang, orang marah. Kotornya sendal aku ini siapa lah mijak. Ya, itu ribut, Bung. Tapi kalau ini insyaallah tidak. Jadi antum titip dulu sendal wong, baru sendal antum kaki kanan. Berpahala. Sederhana saja. Indahnya agama kita ini. Bahkan kata para ulama mengatakan an-niyatu rubba amilin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil yang remeh tapi jadi bernilai besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak juga amalan yang besar jadi remeh-temeh, jadi kecil, bahkan tak bernilai gara-gara niat. Ya. Kalau semua kita harus melakukan yang besar, ya nanti orang-orang kaya saja yang masuk surga. Ya, orang kaya sedekah. Tapi niatnya kan beda. Allah nilai niatnya. Wa kadzalika sya'nu fi kulli makana min babit takrim. Demikian juga beliau mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang mulia, seperti masuk ke dalam masjid, makan, minum, ya, bersalaman, memberi, mengambil sesuatu, memakai pakaian, dan mendahulukan yang kiri dalam hal-hal yang buruk, seperti masuk ke dalam WC, keluar dari masjid, ya, imkhitat, membuang dahak, dan lain-lain, ya. Kemudian hadis berikutnya. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar sering ya, ini sudah kita bahas. Ini gurunya Imam Bukhari. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan anil Hasan al-Basri an Abdullah bin al-Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Kata sahabat Abdullah bin Mughaffal, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang bersisir kecuali sekali-sekali saja. Nah, di antara perawi hadis ini ada seorang yang bernama Hisham bin Hasan. Ya. Hisham bin Hasan ini lahir tahun 120 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Artinya umurnya kurang lebih hanya 50 tahun, hitungan tahun Hijriah. Dan beliau ini seorang ulama yang selama 40 tahun tidak pernah absen di masjid, sholat berjamaah. Ini luar biasa. Ya. Dan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ini luar biasa lagi. Tidak terbayang kita ya. Bisa hatam Al-Quran tiap hari. Sebenarnya sekarang kita ada pendekatan lah sedikit. Bisa bayang. Ketika melihat keakraban kita dengan HP. Ketika melihat keakraban kita dengan HP, kita terbayang, oh bisa berarti Al-Quran tiap hari. Asa megang Quran, cak megang HP. Ya.
Megang Quran seperti megang HP, mungkin selesai Al-Quran setiap hari. Kemudian beliau pernah mimpi, ya. 10 tahun sebelum beliau wafat, beliau melihat ada tulisan Bismillah di dada beliau atau di baju beliau. Kemudian ada suara yang berseru bahwa beliau mendapatkan jaminan keamanan di akhirat. Nah, kemudian hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu melarang seseorang bersisir kecuali hanya sesekali. Ya. Maksudnya kenapa kita cuma sesekali? Artinya bersisir, memperhatikan rambut ini hendaknya bukan jadi sesuatu yang menjadi perhatian besar. Seperti Nabi SAW tidak menjadikan rambut itu sesuatu perhatian yang besar. Nah, karena orang sekarang kan memperhatikan rambut dengan perhatian yang besar. Bulan ini model C ini, bulan besok model C ini, bulan besok ada sini, ganti-ganti terus. Perhatian. Ya. Bukan berarti Nabi tidak menyuruh kita rapi. Maksudnya jangan sampai orang itu menaruh perhatian yang besar terhadap rambut. Walaupun beliau kemarin bersabda di hadis riwayat Abu Daud, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang punya rambut hendaknya dia muliakan. Ya. Tapi kalau bersisirnya Nabi SAW itu tidak setiap hari. Oleh karena itu kita jangan sampai luar biasa perhatian kita dengan rambut. Ya, model ini, harus ini, ya. Tidak sampai mencurahkan perhatian besar untuk urusan rambut kita. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Al-Hasan bin Arafah qala haddatsana Abdussalam bin Harb an Yazid ibni Abi Khalid an Abi Ala Al-Audi an Humaid ibnu Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjulu ghibban. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersisir sesekali, kadang-kadang. Nah, di hadis ini ada seorang ulama yang namanya Yazid bin Abi Khalid. Yazid bin Abi Khalid ini adalah seorang yang hafal 24.000 hadis. Ya. Kemudian di sini ada seorang yang namanya Humaid bin Abdurrahman. Abdurrahman di situ Abdurrahman bin Auf. Jadi Humaid ini adalah putranya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi hadis ini, dua hadis terakhir yang kita baca ini, hendaknya seseorang itu jangan perhatian, terutama laki-laki, tidak perhatian dengan urusan dandan. Ya, sampai laki-laki perhatian sekali dengan dandan. Ya, Nabi SAW tidak sampai seperti itu. Isa. Ya. Kita lanjutkan setelah Isa membahas tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Istaw i'tadilu. Mari kita rapikan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam At-Tirmidzi yang disyarah, dan kita mengacu syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kita masuk di bab yang baru, bab kelima. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pembahasan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan tentang ini juga masih terkait tentang pembahasan berkaitan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uban yang sangat sedikit. Dan uban beliau hanya terdapat pada 3 tempat saja. Dan Nabi SAW karena ubannya sedikit, beliau tidak mengecatnya. Ya, uban beliau itu ada di anfaqatihi. Anfaqoh itu sini. Nah, apa bahasa Indonesianya ini? Tidak kati. Ana juga bingung, apalah bahasa Indonesianya ini. Jenggot ini. Ini jenggot. Ini kumis, pucuk dikit. Tengahnya ini repot. Apalah namanya, ya? Di minggu depan kita cari ya. Kemudian di pelipis, ya di pelipis beliau. Sudghah ini sebenarnya sudghah ini itu antara pelipis ini sama telinga. Nah sini sama sini, nah ini namanya sudghah. Di buku antum terjemahnya apa? Hah? Jebet di buku antum. Apa di buku terjemahnya? Mata dan telinga. Tak kati juga kita namanya itu. Ya, kalau bahasa Arabnya sudghon. Ya. Kemudian di kepala. Nah, itu di 3 tempat saja uban Nabi. Ya. Dan uban itu di antara alamat, ya sebagian ulama mengatakan alamat kematian. Walaupun ya kita sekarang anak-anak muda juga banyak ubanan ya. Umurnya panjang setelah itu. Kemudian uban ya menunjukkan bahwa dunia itu tidak kekal. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidakkah kalian itu memikirkan? Ya kalau sejarah dari kedokteran, biologi tentu banyak kajian mata, saraf-sarafnya segala macam. Di antara juga tentang perubahan kulit kita dari kencang jadi keriput. Itu menunjukkan tidak kekal. Gigi kita komplit ada tanggal, kemudian kan. Nah lama-lama nyawa kita yang hilang. Ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagian-bagian anggota tubuh yang tidak kekal. Supaya seseorang itu ingat suatu hari diri dia secara utuh hilang. Ya. Demikian juga dengan uban. Dan uban Nabi SAW tidak banyak. Ya. Karena uban beliau tidak banyak, beliau itu tidak dicat oleh beliau. Kan beliau mengatakan khaliful Yahud, ya. Yaitu selisilah orang-orang Yahudi atau Majusi, kata beliau. Auqamaqullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semirlah rambut, selisilah orang-orang Yahudi atau Majusi. Tapi beliau tidak mengecatnya karena rambutnya yang ubannya sedikit. Hadis nomor 37. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah
Ini kemarin juga sudah kita baca tentang Qatadah. Qatadah itu apa ciri fisiknya? Buta ya. Buta sejak lahir, akmah. Qala qultu li Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengecat rambutnya, mewarnai rambutnya? Qala lam yablugh dzalika. Ya. Beliau itu tidak sampai pada tahap itu. Inna makana syaiban fi sudghaihi, akan tetapi uban itu hanya terdapat di sini tadi, antara mata dan telinga tadi. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu an khadaba bil hina wal katam. Namun Abu Bakar lah yang mengecat rambutnya dengan hina, dengan henna ya. Dengan apa? Pacar kalau kita ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain fisik beliau itu kuat, kemarin di pembahasan tentang bentuk tubuh beliau, bangunan fisik beliau itu kokoh, besar, tapi tidak jangkung, ya. Kuat. Beliau itu juga sedikit ubannya. Oleh karena itu ketika hijrah, para sahabat itu bingung, orang-orang Madinah itu bingung, ini yang mana Rasulullah? Jalan Abu Bakar dengan Rasulullah. Mana Rasulullah ini? Yang itu apa yang ini? Yang tua ini apa yang ini? Padahal kan Abu Bakar lebih muda, tapi secara fisik kelihatan Rasulullah lebih muda. Sampai akhirnya Abu Bakar neduhi Rasulullah. Oh, ini yang Rasul. Ya. Ini yang Rasulullah. Karena Abu Bakar terlihat lebih tua dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengecat rambut ini dianjurkan, diantaranya jauhi warna hitam, walaupun hukumnya ini tidak sampai haram. Hukum mengecat rambut dengan warna hitam, Allah Ta'ala alam, setawana tidak sampai haram. Ya. Khilaf ulama memang, ulama khilaf. Namun Al-Husain bin Ali radhiyallahu an itu mengecat rambutnya dengan warna gelap. Ada yang mengatakan coklat tua, ada yang mengatakan hitam. Ya, ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an dipenggal kepalanya oleh Ubaidullah bin Ziyad dan pasukan Ubaidullah bin Ziyad memenggal kepala Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Dalam kondisi rambut beliau itu dicat warna gelap. Nah, ada yang mengatakan rambut beliau itu hitam, dicat hitam, ada yang mengatakan coklat tua. Dari sini para ulama mengatakan artinya tidak sampai batasan haram. Namun tujuannya adalah supaya kita itu kalau hitam itu kita ngerasa muda terus tadi. Tidak ada mengambil ibrah dengan perubahan warna rambut. Dan beberapa sahabat yang lain mengecat warna gelap. Nah, dari sini ya bayangan kita terhadap Rasulullah SAW itu tidak sampai beliau itu putih semua penampilannya. Orang kan kadang-kadang menggambarkan orang soleh yang tua, yang putih, yang senior itu dengan pakai baju putih, kemudian jenggotannya putih. Ya. Nah, kalau kita mimpi ketemu orang yang jenggotannya putih semua ini, ngaku Nabi, itu bukan Nabi. Nabi itu jenggotnya dikit. Jenggotnya dikit. Ubannya dikit. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Thabit, ini kemarin kita bahas, Thabit al-Bunani, muridnya Anas bin Malik,
yang berguru dengan Anas bin Malik selama 40 tahun. Dari Anas bin Malik, qala ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ran bayda. Ya, aku menghitung uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di janggutnya, ya. Jumlahnya itu sekitar 14 uban saja. Artinya dikit, ya. Dalam hadis yang lain Anas bin Malik mengatakan tawaffahullahu wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi dan di kepala dan di janggut beliau terdapat 20 uban. Ya, ini artinya Nabi sampai wafat pun rambutnya itu banyak hitamnya. Dan Anas bin Malik menghitung seperti ini, demikian juga sahabat-sahabat yang lain itu bukan dihitung satu, dua, kira-kira. Ya, dikira-kirakan. Makanya nanti kita dapat di jumlah yang berbeda-beda. Dari Muhammad bin Al-Muthanna, qala akhbarana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb, qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jabir bin Samurah ini ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Seandainya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminyaki rambutnya, maka tertutupilah ubannya. Wa idza lam yadhanu ru'ya minhu. Kalau beliau tidak meminyaki rambutnya, baru terlihat. Ya, kalau kita minyakan kan rapi rambut kita, sehingga ubannya tertutup. Adapun orang yang tidak minyakan, rambutnya kering, kadang-kadang lebih mekar, rambutnya lebih ngembang, sehingga nampak ubannya. Ini menunjukkan dikitnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya para salafus saleh terhadap bentuk fisik Rasulullah, ya. Sampai ada yang nanya, uban Rasul seperti apa? Ini kan menunjukkan cinta. Ya. Ini menunjukkan kecintaan seseorang kepada Nabi, sampai pengen tahu ubannya seperti apa, rambutnya seperti apa. Itu kan menunjukkan cinta, keingintahuan, keinginan untuk mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang sempurna, sehingga Rasulullah itu hadir di hatinya. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Amr bin Walid Al-Kindi Al-Kufi qala haddatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidullah ibnu Umar an Nafi' an Abdullah ibnu Umar qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sesungguhnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 saja. Hadis ini diriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar ini putranya Abdullah bin Umar. Nafi' ini adalah hamba sahayanya, bekas budak, mantan budaknya Abdullah bin Umar. Ya. Nafi' ini gurunya Imam Malik. Kemudian dia itu bekas budaknya Abdullah bin Umar, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar, dijadikan mantu. Dan Abdullah bin Umar masyhur ini termasuk sahabat, ya, sigharus sahabah. Di antara abadilah, kalau antum dengar ada istilah abadilah, itu adalah Abdullah. Jamaknya abadilah. Abadilah yang 4, Abdullah. Sahabat-sahabat yang namanya Abdullah, putra dari sahabat-sahabat senior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. 4.
Abdullah bin Mas'ud tidak masuk karena beliau bukan sigurus sahabah ya. Ini abadilah 4 ini. Dan Abdullah bin Umar ini waktu perang Uhud usianya baru 12 tahun. Mau ikut di perang Uhud. Dia mau ikut serta perang Uhud. Ya. Di antara juga sahabat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain. Itu sampai jinjit mereka supaya dilihat tinggi oleh Rasulullah. Ya, Rasul tahu ini enggak saya ikut. Enggak boleh ikut. Akhirnya dia ikut perang pas perang Khandaq. Ya kita luar biasa para sahabat. Umur 12 tahun sudah berani jihad. Ya. Itu 12 tahun masih main PS gitu. Ya. Masih main lah macam-macam gitu tak keruan. Mana mikir gitu mah perang. Tak mikir kita ke situ ya. Belajar begitu serius 12 tahun. Belajar agama pun kita tidak terpikir untuk yang serius, tekun, duduk, nyatet misalnya, tidak pikir kita 12 tahun. Ini pikirannya lebih lagi dari jihad. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Tidak diikutkan. Nah, hadis ini mengatakan 20 ya, nahwan ya. Kurang lebih sekitar. Nah, artinya para sahabat itu cuman ukur-ukur kira-kira ya segitu. Artinya ya belasan memang uban Nabi itu. Sedikit sekali berarti uban Nabi SAW. Sampai beliau wafat, luar biasa ya. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, di antara muridnya Ibnu Abbas Ikrimah, bukan Ikrimah bin Abu Jahal bukan. Ya, tapi ini tabi'in Ikrimah. Dari Abdullah bin Abbas. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah, Anda telah beruban. Qala syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Kata beliau, yang membuat aku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan idza syamsu kuwirat, At-Takwir. Ini adalah surat-surat yang menceritakan tentang kondisi kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, ya. Apabila terjadi kiamat yang nyata. Kemudian ceritakan situ bagaimana kondisi kiamat, kengeriannya. Rasulullah terpikir. Karena beliau memikirkannya, berat mikirkan itu, jadi berubah. Hud itu kalau salah ada istaqim kama umir. Itu surat apa ya? Istiqomahlah engkau seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Surat Hud bukan ya? Pokoknya di antara juga yang membuat beliau istaqim kama umir. Istiqomahlah. Oh berat. Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian. Dan kalian tidak akan mampu. Ada yang mengatakan walan tuhsu, jangan kalian hitung-hitung. Kerja terus pokoknya, sholat terus, ibadah terus. Walan tuhsu, jangan toleh kanan kiri, pokoknya fokus. Ya. Di antara yang membuat para salafus soleh itu istiqomah, mereka mengatakan kami menjadikan amalan-amalan sunnah seperti amalan wajib. Maksudnya tidak ditinggalkan. Mengatakan, oh ini sunnah, ini kan sunnah. Tidak. Tapi karena ini sunnah, ya dikerjakan. Bukan karena ini sunnah ditinggalkan. Kalau kita kan, oh ini sunnah. Kalau mereka, ini sunnah, oh ini sunnah, ini enggak, kerjakan. Kalau kita, oh ini sunnah, nah, tinggal ke. Kalau mereka ini sunnah, dikerjakan. Itu yang membuat mereka istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat, ya, sampai Rasulullah itu berubah memikirkannya. Kemudian tentang amma yatasaalun an-naba. Ini juga bercerita tentang hari
kiamat. Kemudian idza syamsu kuwirat takwir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin melihat hari kiamat, ingin mengetahui hari kiamat seolah-olah menyaksikannya, di antaranya kata Nabi baca surat At-Takwir. Bagaimana bintang itu rontok, langit itu pecah, itu kan dahsyat luar biasa. Kita lihat gempa, langit-langit rumah kita pecah, kita ngomong, kuat nian gempa ini, pecah langit-langit. Hari kiamat bukan langit-langit yang pecah, langit nianan pecah, bintang berjatuhan. Nabi sampai ubanan mikirkan itu, melihat dahsyatnya hari kiamat. Dah, cukup dulu sampai sini. Ini agak panjang hadis berikutnya, pembahasannya lumayan panjang ya. Kita bahas insyaallah pekan depan. Jadi pekan depan masih membahas tentang ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu tentang semir. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, tadi disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasul itu mendahulukan yang kanan, termasuk dalam hal nyisir. Artinya kanan dulu. Kanan dulu kita sisir, kemudian ke tengah, baru ke kiri. Ya, kanan. Jadi seperti itu cara nyisir Nabi. Kalau kita tiru ya boleh, itu insya Allah berpahala. Karena Nabi menyukai yang kanan. Ya. Kalau sisir detail, ya mana pembahasannya kemarin? Pembahasan sebelumnya bentuk rambut Nabi. Nabi belah tengah awalnya kan, Nabi terakhir di masa akhir hidupnya belah tengah. Kemudian sebelumnya beliau tidak punya belahan rambut. Kemudian beliau sempat mengkunci rambutnya. Kemudian beliau sempat gondrong. Ya, itu pembahasan yang sebelumnya. Ada lagi? Oh ya, adapun perempuan tadi, kalau laki-laki kita dianjurkan untuk tidak dandan, malah tidak memperhatikan dandan. Kalau perempuan malah dianjurkan untuk dandan. Perempuan malah sebaliknya, dianjurkan untuk dandan. Laki-laki dianjurkan untuk tidak dandan, tidak memperhatikan sampai detail tentang dandannya. Di antaranya jangan sampai menyerupai perempuan. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa keturunan Nabi dirahasiakan oleh Allah karena suatu saat akan menjadi imam, yaitu Imam Mahdi. Bagaimana dengan mereka yang mengaku keturunan Nabi? Apakah yang menjadi dasar klaim tersebut? Adapun tentang keturunan Nabi dirahasiakan oleh Allah, tidak ya. Tidak, ini tidak benar. Sejak zaman dulu dikenal keturunan Nabi itu. Ulama-ulama di kalangan Ahlul Bait dikenal, diantaranya Zainal Abidin. Bahkan diriwayatkan banyak tentang ucapan-ucapan beliau. Ya. Kemudian putra-putranya Husain bin Ali, putranya Hasan, banyak dikenal. Ya, Ahlul Bait. Tujuannya apa? Untuk menjaga hak mereka. Karena Ahlul Bait ini punya hak yang lebih dari kaum muslimin biasa. Ya, seperti mereka, kata Nabi SAW, "Udzakirukumullahu fi ahlil bait, fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Nah, artinya tidak rahasia. Kalau keluarga Nabi ini tidak diketahui, ya kita tidak bisa menjaga. Kita ngomong sembarangan dengan mereka, ternyata ini keluarga Nabi. Ya. Di antaranya mereka terkena sholawat. Ya.
Mereka tidak boleh makan zakat, ya. Dan keistimewaan-keistimewaan yang lain sebagai ahlul bait. Ya, namun tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Ya. Adapun orang sekarang kadang berlebihan mengatakan ahlul bait itu maksum. Ahlul bait Nabi itu terhapus dari dosa, terjaga dari dosa. Jadi apa yang mereka katakan pasti benar. Ya, tidak sampai seperti itu. Nabi SAW saja tidak maksum secara mutlak. Sudah kita bahas kemarin tentang kemaksuman Nabi. Nah, adapun tentang Imam Mahdi, ini Nabi sebutkan bahkan, ya. Namanya nanti kata beliau Muhammad, nama bapaknya Abdullah, sama seperti nama bapakku. Dan dia dari keturunan Hasan bin Ali. Adapun orang-orang yang mengaku keturunan Nabi zaman sekarang, ya tinggal dilihat. Tapi sekarang mereka ada robitohnya, kata mereka, ya. Ada legalisasi nasab. Dicek, kalau orang ngaku Habib, langsung dicek anak siapa kok? Bin siapa terus pokoknya. Nah, itu dicek, nanti ada sertifikat. Ya. Kalau ini benar, ya itu mereka ahlul bait, mereka dihormati dengan status ahlul baitnya. Tapi tetap mereka tidak maksum. Ya. Ada lagi? Ya, dari Husain banyak. Ya, dari Husain diantaranya Ja'far As-Shadiq, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang disebut oleh Syiah 12 imam itu kan dari jalur Husain semua. Dan itu ulama-ulama Ahlus Sunnah, cuman diklaim oleh mereka sebagai imam mereka. Itu semua ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya. Termasuk Ja'far As-Shadiq itu ulama. Beliau juga termasuk ulama. Ada lagi? Ya. Ya, kalau bisa menghindari lebih baik. Tapi kalau sampai ke haram itu khilaf ulama. Memang kalau dalam kaidah itu khurujul minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Ya, keluar dari perselisihan ulama dianjurkan. Maksudnya apa? Ini ada ulama yang membolehkan, ini ada ulama yang melarang. Kalau kita melakukan, kita disanksi oleh ulama yang melarang. Tapi kalau kita tidak melakukan, yang melarang aman gitu, yang membolehkan juga aman. Kita keluar dari perselisihan, itu dianjurkan. Ya. Kalau mau demikian. Tapi kalau sampai batas haram, Allah Ta'ala alam, ya. Memang lebih hati-hati, tidak. Tapi kalau warna, karena Nabi kan jauhi hitam. Jauhi hitam. Ya kalau pakai coklat tua mungkin insya Allah tidak mengapa. Itu juga sudah keluar dari khilaf. Insya Allah. Allah Ta'ala alam. Dah? Ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya, pekan depan kita lanjut ke hadis 46 ya tadi kalau salah. Ya, sebelum kita tutup kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.